Selamat siang teman-teman, nama saya dengan Dr. Jamie, spesialis obstetri and ginekologi. Saya akan menjelaskan tentang mual dan muntah pada kehamilan. Karena saya baru saja mendapatkan pasien seperti ini ya, dan biasanya sih orang awam atau ibu-ibu masih belum mendapatkan edukasi yang sempurna tentang masalah seperti ini ya. Jadi kalau kita bilang pada mual dan muntah pada kehamilan ini penyebabnya apa sih? Kenapa harus diketahui mual dan muntah pada kehamilan paling sering terjadi pada saat trimester 1. Penyebabnya adalah beta HCG. Beta HCG ini kapan mulai terbentuk? Kapan mulai meningkat, Dok? Beta HCG mulai meningkat pada saat sel sperma dan sel ovum yang bertemu, dia menempel pada dinding rahim. Dia akan meningkat, dia akan bertemu dan dia akan menghasilkan hormon yang namanya beta HCG dari usia 4 minggu dan akan semakin hari semakin tinggi, dia akan melandai pada saat usia kurang lebih 16 minggu. Hormon beta HCG ini menghasilkan hormon namanya progesteron, dia akan memproduksi terus-menerus sehingga menghasilkan asam lambung yang sangat parah. Terus sampai kapan? Apakah ini bisa teratasi? Bisa. Jangan khawatir karena pada saat usia 16 minggu itu dia akan perlahan-lahan menurun, tetapi memang ada beberapa kasus dia akan berlanjut hingga trimester kedua, bahkan ada beberapa yang kasus yang sangat jarang sekali dia akan berlangsung hingga sampai selama proses kehamilan seperti itu. Terus apa tata laksananya, Dok? Kalau kita bilang tata laksana untuk masalah seperti ini adalah pada pagi hari minum air putih pada saat bangun. Kemudian tetap berolahraga, tapi ya jangan terlalu ekstra. Olahraga santai aja, jalan pagi seperti itu. Karena pada saat kondisi yang badan yang fit, dia akan untuk mual muntah akan hilang seperti itu. Tapi tetap harus makan juga teman-teman. Nah, yang dihindarin nih apabila terjadi seperti ini ya, makan makanan seperti goreng-gorengan, pedas-pedas, asam-asam, semua itu sangat-sangat dianjurkan untuk dihindarin seperti itu. Oke. Terus apakah masalah seperti ini sangat berbahaya? Betul sekali. Apabila permasalahan ini berlangsung hingga tidak susah makan, susah minum, mual muntah berkali-kali, sangat-sangat saya anjurkan untuk berkunjung ke dokter terdekat Anda, dokter spesialis kandungan. Nah terus bagaimana? Apakah efeknya ke lain-lain, Dok, pada janin? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita bilang untuk masalah seperti ini kita takutkan adalah keton. Keton ini bisa terjadi pada bisa dilakukan pemeriksaan pada kencing dan darah pada saat seperti ini. Tapi jarang kita periksakan kecuali pasien sudah seperti yang bilang tadi sudah sangat parah. Karena kenapa? Untuk keton ini dia akan menghasilkan hal yang tidak bagus pada ginjal dan hati. Seperti itu. Nah, terus obatnya apabila saat ini, Dok, belum masuk rumah sakit nih, belum masih bisa teratasin, apa yang bagus untuk obatnya? Saya menyarankan untuk obat untuk masalah seperti ini bisa diminum dengan ondansetron apabila mual maupun muntahnya. Untuk asam lambungnya bisa diminum dengan antasida. Setidaknya yang sirup kalau saya sarankan, atau boleh tablet, tidak ada masalah apabila susah sirup. Diminumnya kurang lebih 30 menit hingga 1 jam sebelum makan, seperti itu. Oke. Kalau kita bilang ya, saya berharap semua ibu-ibu hamil tidak ada masalah. Dan sampai di sini saja penjelasan saya. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, mungkin bisa klik di tulis di kolom komentar. Apabila suka dengan info dari saya, boleh subscribe and join. Dinyalakan belnya. Oke? Makasih, bye-bye.